Di dalam dunia gemerlap Victory, senyuman terukir indah di wajahnya. Dia adalah putri dari keluarga dokter terkemuka, dikelilingi oleh kemewahan dan kenyamanan. Meskipun menjadi seorang dokter sukses, hobi-hobinya adalah hal-hal yang serba mewah, berbelanja di butik-butik mewah, berkuda di klub elit, dan menikmati kehidupan tanpa batasan. Victory, dengan seluruh gemerlap kehidupannya, tak pernah menyentuh kehidupan rakyat jelata. Tapi suatu hari, ketika berada di tengah-tengah kegembiraannya di sebuah mal, takdir membawanya bertemu dengan seorang kakek yang terjatuh. Dengan kebaikan hati yang tulus, Victory menawarkan bantuan. Dan sebagai tanda terima kasih, sang kakek memberinya sebuah ponsel tua. Meskipun awalnya merasa aneh, Victory menyimpan ponsel itu sebagai tanda penghargaan atas pertemuan tak terduga itu. Seperti biasa, pagi itu Victory berangkat menuju rumah sakit tempatnya bekerja. Namun takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, mobilnya mengalami kecelakaan yang mengerikan, menabrak pagar jembatan dan terjun ke sungai. Saat dalam kepanikan, handphone pemberian kakek tiba-tiba menyala terang, mengeluarkan cahaya biru yang mempesona, dan tanpa peringatan, Victory tersedot ke dalam lubang portal yang muncul di depannya. Setelah tubuh Victory terseret ke dalam portal, dia mendapati dirinya terdampar dalam hutan yang gelap. Dikelilingi oleh gemerlap kelip kunang-kunang, Victory merasa terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan. Tidak mengetahui di mana dia berada atau apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Di tengah kegelapan hutan, Victory secara tak terduga bertemu dengan seorang gadis kecil dari desa terdekat. Dengan hati penuh belas kasihan, gadis kecil itu membawa Victory keluar dari labirin pepohonan yang rapat, menuju cahaya terang di luar sana. Dengan senyuman penuh kehangatan, gadis kecil yang dikenal sebagai Chloe dengan langkah-langkah bersemangat, Chloe memimpin Arika ke rumah kecilnya, yang terletak di sebuah desa yang berbatasan dengan hutan. Saat melangkahkan kakinya ke dalam rumah, Chloe Victoria menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dalam seumur hidupnya dia memasuki rumah sekecil ini, menghadirkan pengalaman yang tak terduga di tengah kemegahan hidupnya yang biasa. Duduk di teras rumah yang asing baginya, Victoria masih terperangah dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin Victory bisa masuk ke dalam lubang portal dan terlempar ke dunia yang begitu asing baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu melintas di benaknya, menciptakan rasa kebingungan dan ketidakpastian yang mendalam. Chloe melihat Victory yang sedang bersedih. Dia memutuskan untuk memperkenalkannya kepada neneknya yang tinggal berdua dengannya, dengan harapan cahaya kasih sayang nenek dapat menghibur Victory. Victory masih merasa terombang-ambing di tempat yang asing, tanpa sosok yang dikenalnya, dan tanpa kejelasan tentang lokasi yang sebenarnya. Victory menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Dengan tekad yang menggebu, dia memutuskan untuk bangkit dan menggali lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dia berada di tempat yang asing ini. Dengan penuh kelembutan, nenek dan Chloe terus menghibur Victoria, menciptakan os kehangatan di tengah badai kesedihannya. Melihat Chloe yang dengan penuh kesabaran merawat neneknya, Victory mulai merenung, bertanya-tanya apakah dia pernah melakukan suatu kebaikan sebesar ini sebelumnya. Sementara menyelidiki misteri di balik keberadaannya di tempat yang asing, Victory merasa terdorong untuk ikut membantu Chloe merawat neneknya dengan penuh kasih dan perhatian. Pada hari itu, Chloe bercerita tentang tetangganya yang mengalami cedera parah, namun rumah sakit terdekat sangat jauh. Tanpa ragu, Victory bergegas ke rumah tetangga dan menggunakan keahliannya untuk mencoba memberikan pertolongan yang diperlukan. Dengan peralatan seadanya, Victoria tidak ragu menolong orang yang sakit. Victoria meyakini kemampuannya. Dengan cepat, kemampuan Victory dalam bidang pengobatan menarik perhatian banyak masyarakat. Mereka meminta tolong Victoria untuk mengobati penyakit mereka, atau bahkan sekadar berkonsultasi tentang masalah kesehatan mereka. Dengan berlangsungnya waktu, Victoria semakin menyatu dengan warga sekitar. Kesungguhan dan keramahan Victoria semakin memperdalam ikatan dengan penduduk desa, yang tak hanya menghargai, tapi juga menghormati kehadirannya dengan tulus. Di tengah keceriaan saat Victoria berkumpul dengan Chloe dan nenek,
Suasana yang damai tiba-tiba terganggu ketika rumah mereka mulai bergetar. Botol-botol dan gelas-gelas jatuh dari meja dengan suara gemuruh, membuyarkan kegembiraan mereka. Dengan cepat, mereka semua meloncat dari kursi dan berlari keluar rumah dengan ketakutan yang melanda hati. Setelah goncangan berhenti dan suasana sedikit tenang, Victory menyadari bahwa baru saja terjadi gempa bumi. Dengan hati yang berdebar, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa beberapa rumah di sekitar mereka tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Victory bersyukur Chloe dan nenek mereka baik-baik saja, tetapi di desa sebelah, kerusakan yang sangat parah melanda, dengan banyak orang yang terluka cukup serius akibat gempa bumi yang dahsyat itu. Suasana kekhawatiran dan kepanikan memenuhi udara, sementara warga desa berusaha keras untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka yang terluka. Sebagai seorang dokter, Victory tidak bisa mengabaikan panggilan jiwa untuk membantu orang-orang yang terluka. Meskipun tidak tahu di mana Victory berada, bahkan tidak mengenal orang-orang yang terluka ini, ia merasa tekadnya mengatakan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mereka, membawa keahliannya kemanapun diperlukan. Dengan sabar dan dedikasi yang tinggi, Victory tanpa menghiraukan lelah dan letih bersama para relawan lainnya dengan gigih berusaha menolong orang-orang yang mengalami kesusahan ini. Bencana dahsyat itu tidak hanya melukai orang yang terdampak, tapi juga menyentuh hati orang-orang yang menyaksikannya. Dalam kebersamaan yang luar biasa, semua orang bekerja dengan baik untuk mengatasi situasi tersebut dan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Siang dan malam berganti tanpa terasa dalam kerja keras yang tak kenal lelah. Namun, usaha mereka tidak sia-sia, karena semua korban telah berhasil diatasi dengan baik dan dirawat di beberapa rumah sakit. Victory, dengan segala kemampuannya, turut serta dalam upaya menolong orang-orang malang ini bersama dengan tim dokter dan perawat setempat. Dengan perasaan percaya diri dan damai, Victoria kembali ke rumah nenek Chloe karena daerah tempat Victory menjadi relawan telah dinyatakan dalam status normal. Suasana hangat di ruang tengah terhenti, tiba-tiba saat mata mereka menangkap keberadaan portal misterius yang muncul dengan sendirinya di dinding rumah. Mereka semua terkejut, namun di antara rasa kaget, Victory merasakan getaran yang tak terelakkan. Inilah saat yang dinantikan baginya untuk kembali ke tempat yang lama ditinggalkannya. Dalam sedih yang mendalam, Chloe berusaha keras untuk menghalangi Victory memasuki portal. Tak sanggup membayangkan kepergian Victory yang sudah menjadi kakaknya, namun dengan lembut, sang nenek merangkul Chloe, menenangkannya dengan penuh kasih, sambil memberikan izin kepada Victory untuk melangkah kembali ke kehidupan aslinya. Dengan langkah mantap, Victory memasuki portal yang misterius di dinding. Dalam sekejap, ia tiba di dalam kamar tidurnya yang megah. Sorot matanya penuh dengan campuran emosi, kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan karena kembali ke rumah, sedangkan kesedihan melanda hatinya karena harus meninggalkan kenangan bersama nenek dan Chloe yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Setelah kembali ke kehidupan aslinya sebagai seorang dokter, Victoria tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pengalaman misterius yang dialaminya telah merubahnya. Kini, Victory merasakan panggilan untuk mendedikasikan segala yang dimilikinya dan profesi kedokterannya untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Victory mengalihkan sebagian besar waktunya untuk kegiatan sosial yang membanggakan, dari mengunjungi panti jompo hingga menyebarkan keceriaan di panti asuhan. Bahkan memberikan cahaya harapan kepada sekolah. Di bawah jembatan, Victory tak kenal lelah dalam misi kebaikan ini. Bahkan lebih dari itu, ia siap menjadi relawan dimanapun diperlukan, membuktikan bahwa kepedulian dan kebaikannya melampaui batas profesi dan harta kekayaannya. Victory, sang dokter yang kaya dan murah hati, menjadi topik pembicaraan karena dedikasinya yang luar biasa terhadap kebahagiaan orang lain. Victory adalah dokter yang tak hanya mempersembahkan pengobatan bagi tubuh tetapi juga menyembuhkan jiwa yang haus akan kedamaian dan kepedulian. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan kegelisahan, kehadirannya adalah seperti cahaya yang memandu kita menuju kehangatan dan pengertian.